Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muksid, angkatan 17 sebagai asisten kalian saat ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu pengenalan VB.NET dan struktur runtunan. Baik, langsung saja. Nah, pada modul 1 ini, tujuan dari pembelajarannya itu adalah pertama, yaitu praktikan mampu mengaplikasikan program Visual Basic dengan bahasa programan basic. Lalu, praktikum mampu melakukan penyusunan struktur runtunan dari rencana yang telah dibuat. Pada modul 1 ini, kita akan mempelajari mengenai algoritma, diagram alir, program komputer, dan dasar-dasar dalam mempelajari Visual Basic Net ini. Algoritma adalah urutan rangkah-rangkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma bisa juga diartikan sebagai urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Di sini terdapat ciri-ciri algoritma dan aturan teks algoritma. Ciri-ciri algoritma. Yang pertama adalah fitness, yang artinya harus berakhir untuk semua kondisi setelah proses sejumlah langkah. Kemudian ada definiteness, yaitu adalah setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas dan tidak rancu. Kemudian ada masukan atau yang biasa kita sebut dengan input, lalu ada keluaran atau output, dan efektivitas. Efektivitas di sini adalah semua operasi harus sederhana dan dapat dikerjakan dengan waktu yang efektif. Kemudian ada aturan teks algoritma. Yang pertama adalah judul algoritma, yaitu adalah nama dari algoritmanya itu sendiri dan menjelaskan tentang apa dari algoritma yang akan dibuat. Lalu kemudian deklarasi atau mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Lalu ada deskripsi. Deskripsi merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan notasi yang dijelaskan selanjutnya. Kemudian flowchart. Flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah yang memiliki bagan-bagan yang mempunyai arus. Flowchart ini merupakan sebuah algoritma yang digambarkan dalam bentuk tabel-tabel dan langkah-langkah yang disebut diagram alir. Nah, untuk flowchart sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah bagan alir sistem yang menunjukkan suatu pekerjaan. Kemudian bagan alir dokumen yang menunjukkan arus dari laporan atau formulir. Lalu ada bagan alir skematik yang menggambarkan prosedur dalam sistem. Lalu ada bagan alir proses yang menggambarkan proses dalam suatu pekerjaan. Dan bagan alir program yang menggambarkan arus logika dari data yang diproses. Nah, dalam flowchart ini terdapat banyak sekali simbol. Namun, 9 simbol inilah yang merupakan simbol utama dalam flowchart. Yang pertama adalah terminator, yang merupakan permulaan atau akhir program, yang biasanya itu dikenal dengan istilah mulai dan selesai. Kemudian ada garis alir, yang dimana garis alir berfungsi untuk arah aliran program. Lalu ada preparation, atau proses inisiasi atau pemberian harga awal, atau bisa disebut sebagai konstanta. Lalu ada proses perhitungan, pengolahan data, langkah-langkah, dan lain sebagainya. Lalu ada input atau output. Kemudian ada subprogram, di mana permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Lalu ada decision. Decision digunakan ketika ada perbandingan pernyataan atau penyeleksian data. Lalu ada one page connector, yaitu adalah penghubung bagian yang berada pada satu halaman dengan halaman yang berbeda. Lalu ada off page connector, menghubung bagian yang berada pada halaman yang berbeda. Program komputer. Program komputer merupakan suatu proses interaktif penulisan dan penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program. Program komputer juga merupakan sebuah susunan instruksi yang harus dikerjakan. Sehingga program komputer dapat diartikan sebagai susunan instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer.
atau susunan instruksi inilah yang biasa kita sebut dengan software. Komputer sebagai hardware dan kita manusia sebagai brainware yang membuat program tersebut. Nah, struktur program komputer haruslah mempunyai 3 hal, yaitu adalah nama program, lalu deklarasi, dan tipe data. Nama program atau program adalah kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur komputer agar melakukan suatu tindakan tertentu. Lalu ada deklarasi yang digunakan apabila dalam penulisan program dibutuhkan identifier atau tanda pengenal, dan tipe data yang didefinisikan dengan istilah tempat untuk menentukan pemberian nilai. Kemudian adalah tahapan dalam pembuatan program. Tahapan-tahapan dalam membuat program terdapat 6 tahap. Yang pertama adalah defining problem, yaitu menganalisis kebutuhan yang akan digunakan pada program. Di sini kita mencari permasalahan-permasalahan yang akan kita gunakan dalam program kita nanti. Kemudian ada planning and design system. Di sini kita mendefinisikan dari permasalahan ke dalam langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program nanti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu ada programming, yaitu menuliskan program yang struktur sesuai dengan tahapan-tahapan atau desain yang telah dibuat. Lalu ada dokumentasi yang berfungsi untuk mencatat hal-hal yang perlu diingat ketika melakukan program, agar setelah kita selesai dalam membuat program, kita dapat mengingat suatu yang penting. Lalu ada testing, yaitu adalah menguji setiap unit yang terdapat dalam program, menguji masukan, menguji keluaran, menguji tahapan, menguji proses, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan program. Lalu setelah program dites dan berhasil dijalankan, kemudian dilakukan operational and maintenance. Di sini program dijalankan, digunakan, kemudian diupdate jika terdapat sesuatu yang berkembang di sekitar kita. Terdapat banyak sekali jenis program komputer yang ada di dunia ini, seperti halnya Java, VB, dan lain sebagainya. Namun di sini kita hanya akan mempelajari mengenai Visual Basic, karena bahasa pemrogramannya sendiri adalah bahasa basic yang digunakan, yang merupakan beginner all-purpose symbolic instruction code yang cocok untuk kita sebagai mahasiswa yang ingin mempelajari program secara basic. Jadi pada alasan kenapa kemudian alasan lainnya adalah agar mudah dipahami, karena inti dari program mempelajari program ini adalah kita ingin menerapkan logika dari suatu programan, sehingga untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi itu akan lebih mudah. Kemudian kita sampai pada implementasi. Pada implementasi ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam membuat form buku dan form transaksi berupa video. Nanti kalian ikuti tahapan satu persatu sembari menonton video dan melakukan implementasi pada masing-masing Visual Studio kalian. Ikuti, dan jika ada yang bertanya atau ada yang sesuatu yang error atau yang tidak jalan, nanti kalian bisa menghubungi asistennya yang ada di grup. Nah, untuk implementasi ini kita menggunakan Microsoft Visual Studio tahun 2012. Jika ada beberapa kalian yang tidak menggunakan atau menggunakan versi yang berbeda, tolong perhatikan, karena dalam perbedaan versi itu hanya terdapat dalam tampilan dan beberapa fitur tambahan. Namun yang fitur yang kita gunakan kali ini adalah sama dengan versi berapapun. Namun untuk modul 2, 3, 4 nanti diharapkan kalian bisa menginstal Microsoft Visual Basic tahun 2012 ini, karena ada beberapa fitur yang tidak ada pada versi lainnya. Setelah kita membuka Visual Studio, kita di sini akan membuat new project.
Kemudian di sini kita akan memilih Windows Form Application karena di sini kita akan membuat tampilan muka program yang nantinya. Di sini kita jangan lupa untuk memberi nama 21 2019. Kemudian di sini kita bisa menentukan lokasinya dan solusi namanya. Kemudian oke. Nah, form 1 atau ini merupakan sebuah tampilan antarmuka yang akan kita gunakan pada aplikasi nanti. Di sini terdapat sebuah toolbox yang dimana di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan dalam nanti tampilan antarmuka kita. Di sini terdapat beberapa jenis toolbox namun yang akan digunakan adalah beberapa. Pertama, yang biasa kita gunakan yaitu adalah buton. Buton di sini adalah tombol yang dapat ditekan atau merupakan tombol yang melakukan aktivitas atau proses selanjutnya. Lalu di sini ada checkbox, di mana checkbox menampilkan kotak cek dan label teks. Umumnya digunakan untuk mengatur pilihan. Lalu di sini ada combo box. Combo box adalah menampilkan item dalam berbentuk text box, kotak-kotak atau daftar yang drop down, jadi ke bawah. Lalu di sini ada dataset. Dataset nanti akan dihubungkan ke basis data. Lalu yang biasa digunakan ada group box. Group box adalah jika kita ingin membagi fitur-fitur yang terdapat dalam ini dalam satu grup. Lalu di sini ada image list atau untuk menampilkan gambar. Lalu di sini ada label. Label di sini berupa nama, menampilkan teks yang bisa diubah di sini. Lalu ada text box. Text box di sini merupakan suatu box yang dapat kita masukkan di dalamnya. Biasanya text box di sini adalah untuk memasukkan nilai input dan mengeluarkan nilai output dan lain sebagainya. Fitur-fitur ini dipakai sesuai dengan kebutuhan program kita. Namun karena di sini kita hanya pada modul 1 ini kita hanya akan membuat tampilan form, kita tidak akan menggunakan seluruh fitur yang ada di sini. Fitur yang akan kita gunakan pertama adalah label. Kemudian ada text box, lalu ada list box. List box ini merupakan tampilan list yang biasanya menampilkan output atau data dari yang telah kita lakukan. Lalu ada image list atau picture box. Kemudian yang terakhir adalah button. Kita hanya menggunakan 3 fitur itu saja. Baik, langsung saja kita ikuti sesuai di modul. Pertama kita akan membuat label 1. Klik sistem sini. Nah, untuk merubah
tampilan atau teks yang ada di sini, kita perlu merubahnya di sini di properties, karena nggak bisa merubahnya dalam itu langsung. Rubah sesuai yang ada di modul ID buku. Nah, klik lagi, kemudian di sininya rubah menjadi judul buku. Klik label lagi, lalu rubah menjadi kategori. Di sini kita dapat melakukan copy paste, agar tidak perlu mengklik 2 kali. Di sini kita akan masukkan jumlah buku, paste, lalu harga buku, kemudian kita memasukkan list view. List view ini kita lebarkan segini. Kalau kalian melihat pada modul, di sini terdapat berupa tulisan di mana ada ID buku, judul buku, kategori, jumlah buku, dan harga buku. Itu kita dapat diatur pada program nanti yang akan dijelaskan pada modul selanjutnya. Jadi untuk modul 1 ini kita hanya menampilkan form antarmuka. Kemudian ada picture box. Lalu kita membuat combo box. Combo box diletakkan di sini di sebelah kategori. Oh iya, untuk list box, picture box, dan combo box kita perlu merubah nama yang terdapat dalam properties. Kalau tadi kan kalau harga buku label ini tuh teks. Nah, di sini juga terdapat name di atas. Name. Nah, name di sini berfungsi ketika dalam melakukan pemrograman nanti. Jadi ketika di program kita menggunakan, jika kita ingin menggunakan label ini harga buku dalam program, di sini kita menuliskan dengan label 5 pada program. Namun untuk label sendiri jarang dimasukkan. Nah, seperti di sini. Maaf tadi saya lupa. Untuk list box kita harus mengganti namanya. Di sini ada di sini agar memudahkan kita ketika program gantinya. Diganti dengan list view buku. Nah, kemudian picture box namanya diganti dengan PB gambar 2. Dalam penamaan desain ini atau fitur ini, kita tidak bisa memasukkan nama, yang sama. Misalkan kita membuat 2 list view, kita membuat 2 list view. Yang list view pertama kita buat namanya sesuai dengan list view sebelumnya, list view buku. Di sini langsung program error.
Jadi di sini kita tidak dapat membuat dua fitur dengan satu nama yang sama. Nah, itulah sebabnya pada name ini, pada pelafalan name ini sangat penting ketika nanti diprogram agar tidak tertukar. Oke, ini langsung hapus saja ya. Hapus. Nah, kemudian kita membuat nama pada combo box. Nama CB kategori. Lalu kita akan membuat text box. Sharing aja. Nah, seperti kesalahan saya tadi, jika kalian mengeklik ini 2 kali, maka kalian akan dipindahkan ke tampilan selanjutnya. Nah, pada tampilan di sini adalah tampilan di mana kita akan melakukan program nantinya. Nah, pada tampilan ini akan dijelaskan pada modul selanjutnya. Jadi hati-hati dalam jika ingin merapihkan tampilan form ini, karena jika terklik 2 kali maka akan terpindahkan ke form yang berbeda atau form program. Pada di sini kita rubah namanya menjadi txt id buku. Kemudian kita copy paste, lalu txt judul buku, copy paste, kemudian txt jumlah buku, paste, txt harga buku. Kemudian di sini kita akan membuat button. Nah, bedakan seperti tadi, untuk merubah nama yang ada di sini yaitu kita menggunakan teks. Nah, ini di sini kita akan membuat button baru, langsung berubah. Nah, untuk penamaan dalam program kita menggunakan name yang ada di bawah name. Di sini kita menuliskan BT baru. Dan saya paste. Lalu di sini nih, BT simpan. Jangan lupa teksnya diganti. Simpan. Kemudian teksnya ganti.
barcode lalu desain, pada name desainnya diganti dengan BT barcode, lalu unggah foto BT unggah foto, kemudian di teksnya kita ganti juga yes. Kemudian kita membuat button keluar, dan tak lupa namanya diganti menjadi BT keluar. Lalu yang terakhir ada BT lanjut transaksi. Dalam penamaan desain ini atau nama dalam button ini yang akan digunakan pada program nantinya, usahakan kita tidak menggunakan spasi karena akan membuat pemaknaan yang berbeda ketika nanti program. Lalu ini diganti menjadi lanjut transaksi. Nah, jangan lupa di sini pada tampilan form ini kita merubah namanya yaitu dengan teks, yaitu adalah form buku. Nah, untuk tampilan form yang pertama yaitu adalah form buku itu sudah beres. Nah, selanjutnya kalian akan mencoba atau melatih pemahaman kalian dalam memahami tampilan-tampilan antarmuka ini, yaitu dengan membuat tampilan form kedua, yaitu adalah form transaksi. Nah, pada pembuatan form baru, di sini kita klik project, lalu klik add Windows Form. Nah, di sini kita memilih Windows Form, lalu dengan nama form transaksi, kemudian add. Nah, silahkan kalian ikuti teks dan name sesuai yang ada pada modul, karena jika kalian mengisi dengan berbeda nanti akan menyebabkan pada program yang berbeda. Jadi untuk saat ini kalian harus membuat teks dan name yang sesuai dengan modul. Sebenarnya untuk penamaan name pada tampilan form itu bebas menurut gimana kalian mau. Cuma kalian harus mengingatnya nanti ketika akan melakukan program. Jadi untuk sekarang dimohon kepada yang lain untuk mengikuti teks dan name sesuai yang ada pada modul. Di sini saya tidak akan menjelaskan lagi, namun saya akan tetap melakukan pembuatan form ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian menghubungi asisten atau menghubungi di grup. Baik, mari kita mulai.
I'm feeling so hollow. Don't you know? Don't you know? I'm living in shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. And I did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Oh, don't you know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? I fell for fool's gold. I fell for fool's gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did.
setelah kita melakukan project, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengirimkan file implementasi maupun nanti pada saat tugas akhir kita pada Visual Studio ini ke email modul. Nah, pertama kalian close dulu, lalu jangan lupa di save. Kemudian kalian buka file di mana kalian menyimpan tadi ketika nge-save. Kalau saya di sini menyimpannya di dokumen, kemudian Visual Studio 2012. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita di sini kita pilih project. Project di sini adalah sesuatu yang kita kerjakan tadi atau yang dikerjakan. Nah, di sini terdapat project yang tadi saya buat, yaitu modul 1 LP 2019. Nah, kalian ekstrak ini ke dalam WinRAR, add to registrar. Nah, dan ini nanti dikirimkan ke email dengan format yang sudah ditentukan. Jadi jangan dikirim yang ini, soalnya yang kalau misalnya kalian mengirimkan yang ini nanti tidak akan terhapus ataupun ini. Jadi harus dari sini. Baik, mungkin itu saja info tambahan. Lalu mungkin kita akan menutupkan. Nah, alhamdulillah implementasi kita telah selesai. Jangan lupa bagi ada yang ingin ditanyakan, tolong hubungi asisten atau langsung saja chat di grup Persifnya masing-masing jika ingin ditanyakan. Mungkin cukup segitu saja untuk penerangan modul 1. Jangan lupa dibaca-baca lagi. Lalu info tambahan untuk tadi form yang dibuat ketika implementasi itu akan digunakan pada modul selanjutnya. Jadi form transaksi dan form data buku itu akan tetap digunakan. Nah, jadi jangan sampai kalian kehilangan data file tersebut. Lalu file implementasi jangan lupa dikirimkan ke email modul. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata maupun penerangan. Karena ini kita pertama kali menjalankan praktikum secara online di modul 1 ini, kami sangat menerima kritik dan saran dari kalian untuk praktikum online pada modul-modul selanjutnya. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam menjalankan praktikum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.